mana Tuti? Ayah Tuti. Yuk, Bu. Ambil, Bu. Agar rajin ibadah, rajin mencari nafkah, dapat rezeki yang barokah, yang melimpah ruah, bisa ziarah ke tanah suci Mekah, pulang-pulang istrinya nambah, amin katanya, nambah uang belanja. Ya itu yang gak jawab kesel nih, nambah uang belanja. Udah sujud aja ya, uang belanja yang nambah. Pergi haji ke tanah Mekah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan amanah di dalam memimpin warganya, amin ya robbal alamin. Allah senantiasa sehatkan jasmani dan rohani, amin ya robbal. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan mahabbah saya. Mohon maaf. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, diberikan umur panjang. Masalah negara ada yang ngurusin ya Bu ya, tapi saat-saat begini mah kita juga diajak-ajak dalam urusan negara, iya gak Bu? Nanti Pak RW yang akan menjelasin hal seperti itu mah. Yang penting pada saat ini saya melaporkan bahwa kegiatan pembangunan masjid yang sudah berjalan 2 tahun 8 bulan menghabiskan dana yang masuk 6 miliar lebih sudah berada di lantai yang kelima, lantai 3, kemudian tangki air terakhir juga sudah mau jadi, kemudian tangki air jadi baru kita menuju perbaikan tempat air wudhu. Air wudhu selesai kita awal peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Bapak Ustadz Utomo beserta para anggota panitia, yang terhormat para ketua RT 001 sampai dengan RT 012 se-RW 01 yang hadir pada malam hari ini, terutama yang terhormat ketua RT 01 dan RT 02 Bapak Tosimin dan Bapak Ahmad Al-Hidayah selaku tuan rumah, yang terhormat para ketua DKM Masjid Jami نزل البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا أنا بشر مثلكم يوحى Siti Maryam dari kecil itu yang layak malam-malam sono ke jembatan 2, ke jembatan Genit, enggak pernah datang. Alhamdulillah. Belum datang. Belum. Enak di sini Bu, selama bentar doang, kayaknya datang ban serep namanya. Ban serep kan kalau meleduk doang, kayaknya. Kalau nggak meleduk ya udah nggak dipakai. Apalagi ban yang benernya itu udah ada.
Ya, mana di toel Bang Ser? Benar hadir ya? Marhaban, ahlan wa sahlan. Kami ucapkan kepada penceramah kita Kiai Haji Nur Fadilah di Masjid Al-Musyarrafah. Ya, assalamualaikum kepada Bapak Kiai Haji Nur Fadilah di Masjid Al-Musyarrafah. Alhamdulillah sudah hadir. Dalam keadaan selamat, sehat. Sekian dari saya, mohon maaf kalau ada keseliruan kesalahan. Yuk kita sama-sama resapi, sama-sama dengarkan apa yang akan disampaikan oleh beliau. Dan dari saya tentu saja mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kami harapkan semua Bang Kiai, mudah-mudahan selanjutnya dan seterusnya Bapak Kiai kita senantiasa disehatkan jasmani dan rohaninya, panjang umur yang berkah, amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat undangan yang berbahagia, di mana acara ini yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah tentang maulid yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Kiai Haji Nur Fadilah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillah walhamdulillah. Iklan lu tadi pasangnya tadi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina. Di antaranya yang mulia guru kami Ustadz Haji Arifin selaku Ketua NU, Bapak Haji Makmur, Bapak Haji Syakirin, Ketua DKM Bapak Ustadz Haji Rinan SH, Ahli Wakif Bapak mana? Digerebek kita, punya orang main jual aja, bener Bu? Kita mau mati masih banda, masih harta yang kita pikirin. Rasulullah mau wafat, kita yang dicari bukan anak, bukan bininya, sayangnya Nabi buat kita.
Di dunia kayak begitu, di akhirat dibuktiin lagi. Ini ada cerita nih Bu. Ini sebenarnya cerita rahasia nih. Ini di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini kita doang nih yang tahu. Bu, diriwayatkan Bang dalam salah satu kitab, nanti ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, makhluk semuanya mati, kagak ada yang hidup, termasuk malaikat mati, tinggal Allah sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa kata Allah? Limanil mulkul yauma, siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-kemarin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang nongol. Agak ada yang nongol Bu, pada rebah semua. Kiamat, siapa yang berani? Kiamat. Nggak ada yang berani lah bangun. Kiamat. Ini kiamat, ini cerita kiamat. Bocah naik motor belagu banget itu. Bu, kagak ada yang bangun, rebah. Ini cerita kiamat ini, jangan ada yang baper. Kiamat ini kan cerita kiamat Bang. Kagak ada yang bangun, semuanya rebah. Allah nyombong. Apa kata Allah? La ilaha illa ana, tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong. Udah pantas banget Bang, nggak ada lagi. Baru dihidupkan oleh Allah yang pertama malaikat. Seluruh malaikat dibangkitkan kembali, dihidupkan oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya, diatur bagi tugas, siapa yang bagian nyari dana, panitia. Diatur yang bagian konsumsi siapa, yang bagian ngamplopin ustadz siapa. Ya, panitia dibagi tugas sama Allah. Malaikat pertama dipanggil oleh Allah, Ridwan, labbaik ya Rob. Tugas ente siapin surga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan yatim, yang model begitu. Siapin surga Ridwan. Baik ya Rob, siap. OTW. Malaikat Ridwan. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas tuh manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia nggak pernah sujud, rumah dekat masjid berinjak masjid, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci, sama Habib benci banget, jangankan mau orangnya, sama balehonya takut. Duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, bujut gasiran, pantat kuning, bol nonton. Saban malam kerjanya nyekek botol mulu. Kenapa leher botol kecil? Karena tiap malam dicekekin mulu. Pendek kata nggak pernah berbuat amal soleh. Orang yang model begitu siapin neraka Malik. Baik ya Rob, siap. 86 Malik sujud aja nyok, minta petunjuk. Jibril Mikail sujud. Dengan izin Allah kebuka pintu kubur Rasulullah. Wah, betot terus. Ini resiko ceramah pinggir jalan begini Bu. Bagaimana caranya? Sujud, minta petunjuk. Dengan izin Allah terbuka kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucak-kucak mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah bertanya, ayu yaumin hadza ya Jibril? Ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril? Oh. Benar ini kiamat Jibril. Benar Muhammad. Cius. Itu cius saya tambahin doang Bu. Ntar dicari di kitabnya ciusnya mana nih ya, itu tambahan doang.
Benar kiamat Jibril? Benar Muhammad. Keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, apa yang diucapkan Jibril? Kalau memang ini benar kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan biniknya, yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat lu kayaknya masih rebah, belum pada bangun. Tugasku membangunin ente doang nih. Kita ke surga yuk Muhammad. Suruh siapa Jibril? Suruh Allah. Ayo udah berangkat kemon. Akhirnya Jibril sama Mikail ngajak Rasulullah OTW ke surga, naik Grab. Lah ada Grabnya, namanya Buruk. Berangkat sesuai aplikasi. Sampai di dalam surga. Di dalam surga Rasulullah kayak orang nggak betah bangkok, bengong Rasulullah di surga. Mukanya rada murung, ditegur sama yang punya surga. Apa kata Allah? Muhammad, labbaik ya Rabb. Enggak betah di surga? Betah ya Rabb. Kurang fasilitas? Cukup ya Rabb. Sudah enak di sini, ada anggur, ada pisang, salak, ada jeruk, mau ada kue ditumpuk-tumpuk. Saya udah enak ya Rob di surga, udah enak, udah pokoknya enak dah di surga. Tapi kenapa bengong begitu? Kayaknya nggak betah. Saya bengong begini mikirin umat saya ya Rob. Nasibnya bagaimana umat saya? Saya nggak mau enak-enakan di dalam surga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Ya Allah. Terus mau apa kamu sekarang Muhammad? Izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat saya. Rasulullah udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Rasulullah udah di dalam surga, keluar nyari-nyari kita. Allah Karim. Baru manusia dihidupkan oleh Allah. Dihidupin manusia bu, tadi malaikat udah duluan, sekarang malaikat dihidupkan udah, baru manusia. Seluruh kita dibangkitkan kembali oleh Allah, namanya hari kebangkitan. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai datangnya kiamat dikumpulin jadi satu oleh Allah. Masing-masing kita bawa diri. Anak gak kenal orang tua gak kenal anak, istri gak kenal suami, apalagi suami gak bakal kenal sama istri di sono bu. Masing-masing bawa diri. Matahari sejengkal di kepala kita, panas udah pasti, haus udah pasti. Kita mati kagak bawa air, nyari air kemana lagi kepanasan begitu. Haus udah pasti, caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Siapa yang jualan di sono kagak nemu, galon isi ulang juga gak ada. Tapi disediain oleh Allah orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah, sering hadir ke majelis maulid, sholawat yang selalu dibaca, lidahnya basah dengan kalimat bacaan sholawat, disediakan oleh Allah. Auduka sofir wirduna yauman nusyuri. Allah sediakan telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah. Kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang nggak demen mauludan, nggak demen sholawatan, biarin di sono dia kausan, dia kecekek, rasain kagak ada yang nolongin. Naudzubillah min. Saat kita lagi butuh pertolongan, rame-rame madep kita minta tolong ke Nabi Adam, rombongan dari Kapuk bawa bendera Al-Musyarrafah, RT Bontot paling depan, RW Bontot, udah nggak ada RW lagi, udah paling bontot bu. Waduh, minta tolong ke Nabi Adam. Ya Adam, anta abal bashar. Adam, engkau bapak moyangnya manusia, tolongin kami lagi kesusahan. Minta tolong Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu,
gua juga lagi keblangsak ini, punya dosa di surga, nggak boleh makan buah khuldi, gua embat juga. Nabi Adam dosanya 1, makan buah khuldi doang, diusir dari surga. Model kayak kita, dosa banyak pengen masuk pun kagak nyeklek urusan. Nabi Adam dirayu-rayu iblis, kuat imannya, tapi Nabi Adam istrinya Ibu Hawa enggak kuat, dirayu-rayu sama iblis. Hawa, ayo dong makan buah khuldi, rayu suamimu cepetan. Khuldi artinya kekal, kalau lu makan lu bakal kekal berduaan di surga. Yang namanya laki-laki digodain sama perempuan, wah, Nabi Adam aja kegoda sama Ibu Hawa. Ayo ayang beb, mam dong tayang, mam ya, tuapin ya tayang, tuapin, dirayu-rayu. Laki biar kata kumisnya kayak pagar kecamatan ya, kalau kena godaan sama perempuan teklok kita ya, Pak RW ya, Pak RW kumisan. Ya Allah, Bu, akhirnya Nabi Adam dimakan buah khuldi, nyangkutlah di tenggorokan. Maka laki-laki kita kaum Adam ada jendolannya di leher, itu sejarahnya. Ibu kalau nggak percaya ntar pulang pegang leher suami ibu, tanya pelan-pelan, bisikin, bang ini buah khuldi ya. Tapi Ibu Hawa makan buah khuldi nggak nyangkut di leher bang, dia langsung nyangkutnya di dada. Kenapa nggak nyangkut di leher? Leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang lain. Abang kalau nggak percaya ntar pulang pegang aja bang, punya bini abang, tak tanya, neng ini buah khuldi ya? Bininya nyaut, bukan bang, ini paya Arab. Bersyukur nyangkut di dada, alhamdulillah. Tuh, coba nyangkut di dengkul, ribet. Anak nangis minta tetein ngangkat dengkul, mimi tayang, mimi ribet. Alhamdulillah nyangkut di dada, sampai di dada terbelah 2. Syukur lagi tuh. Coba kalau 1 doang di dada, lah kayak tumor. Nabi Adam gak sanggup. Jangan sama gua gak sanggup nolongin. Datang aja ke Nabi Nuh. Nuh bisa nolongin Nuh. Dia mau orang Jawara. Wah, ngadu rombongan kita ke Nabi Nuh. RW bontot. Nuh, tolongin apa Nuh? Kita lagi kesusahan Nabi Nuh, tolongin. Nabi Nuh ngomong, aduh mang liur. Aduh, nanaonan silaing mang. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciamis. Kata Nabi Nuh, jangan sama gua, tanggung jawab di hadapan Allah. Lagi ribet, punya anak 1 si Kanan, susah dirawatin tuh bocah. Gojak naik getek yang gak mauan ngikutin orang kafir, dia kelebur bareng orang-orang kafir. Jangan sama gua, datang sama Ibrahim. Ibrahim bisa nolongin dia mah Khalilullah. Rombongan nyampe datang ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim udah dari jauh, dadah aja, jangan sama gua juga punya dosa seumur hidup, bohong 3 kali bohong. Nabi Ibrahim seumur hidup bohong 3 kali bang, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mau bohong saban hari jadi lalap, agak nangis nyengir mulu nyengir. Bu, Nabi Ibrahim gak sanggup nolongin. Kata Nabi Ibrahim, jangan sama gua, coba datang ke Nabi Isa. Isa bisa nolongin, dia orang di dunia dianggap jadi Tuhan. Rame-rame ke Nabi Isa. Nabi Isa dari jauh udah dadah aja, jangan sama gua Nabi paling miskin, bapak enggak punya, bini enggak punya, makanya gue jomblo seumur hidup. Nabi Isa enggak kawin, makanya umatnya ikut-ikutan enggak kawin juga. Dia sangka itu ajaran, makanya enggak kawin dia. Kan sayang-sayang ya, punya perabotan enggak dipakai. Nabi Isa enggak sanggup nolongin juga. Satu-satunya yang sanggup nolongin baginda Rasulullah Muhammad.
Rasulullah dalam keadaan sujud, sedang sujud Rasulullah, apa kata Allah? Muhammad, angkat kepalamu, angkat, bangun, bangun. Minta apa? Minta, ngomong. Izinkan saya ya Rabb memberikan syafaat buat umat saya. Rasulullah manggil-manggil kita, ummati ana laha, ummati ta'ali, ummati, umatku sini, umatku sini, 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 sini sayang. Nabi manggil-manggil kita, alhamdulillah. Cuma yang dipanggil nggak sembarangan orang, ada tandanya, Bu. Yang dipanggil menabi di hari kiamat ada mereknya, nggak sembarangan orang. Yang jelas mereknya bukan gambar partai, bukan. Mereknya apa? Rasul sendiri yang ngomong, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati gurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil di hari kiamat mukanya bersinar bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang agak sembahyang. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita bersinar di akhirat. Wujuhuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudhu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangkatan hitam? Bukan, karena sering wudhu. Masjid Al-Musyarrafah, masjid tua, saya yakin sholat jamaahnya penuh, sedang dalam proses pembangunan, masih kelihatan tulang-tulangnya, tapi sholat jamaah nih penuh di sini, terutama sholat subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat pinggir sini, Bu. Kalau udah 3:30 lewat sini susah masuk. Masih dikunci sih, jamaahnya penuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini maulid bisa sukses berhasil karena cinta kita ke Nabi, cinta ke Rasulullah, ikutin ajaran dan anjurannya. Seperti tema menjaga ukhuwah Islamiyah menuju perubahan. Masjid sebagai sarana. Nih masjid, di masjid kita diajarin apa? Diajarin saling menghormati sebagai ukhuwah. Masjid itu simbol demokrasinya umat. Sebelum Islam, sebelum undang-undang KPU, tapi Islam udah ngajarin demokrasi lewat masjid. Di Masjid Al-Musyarrafah ini ada aturan yang nggak tertulis. Apa aturannya? Siapapun masuk masjid copot sendal, buka sepatu. Itu aturan. RT masuk masjid buka sepatu, teh. RW masuk masjid buka sepatu, lurah masuk masjid copot sepatu, camat masuk masjid lah buka sepatu, gubernur masuk masjid copot sepatu, nur presiden masuk masjid buka sepatu. Pinter anak-anak. Dijaga kesuciannya masjid, benar? Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan usil. Orang mau datang dari mana kek? Di Masjid Al-Musyarrafah jangan ngomongin soal warna kulit, jangan ngomongin soal suku. Dari suku apapun dia dilahirkan, kalau dia muslim, saudara kita. Benar? Lu datang dari mana, Bang? Dari Kidul, Madep Kulon. Benar? Kalau dia dari mana teman kita? Dari Wetan tuh dia, Madep Kulon. Lu dari mana? Gua dari Kulon, Madep Kulon juga lu. Semuanya sama di hadapan Allah, menyembah Allah Tuhan yang sama, menghadap arah kiblat yang sama, sholat pakai bacaannya sama, gerakannya juga sama, pun dalam sholat pakai bahasa yang sama. Ini makna Bhinneka Tunggal Ika, beda, tapi satu tujuan. Islam sudah ngajarin Pancasila lewat masjid, bener? Kacau sholat kalau pakai bahasa masing-masing. Rame masjid,
Saudara kita yang dari Sunda takbir Gusti Allah nu ageng. Malaikat ngomong nanaonan silaing euy. Rame kok tetangga kita dari Padang kencengan lagi Allah dan gadang. Malaikat ngomong ranca bana. Rame yang kesian saudara kita dari Ambon. Allah sing ada lawan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Inilah hebatnya demokrasi kita, kebersamaan, ukhuwah dalam masjid. Beda-beda tapi satu tujuan, benar? Di masjid jangan bicara soal warna kulit. Kenapa? Karena warna kulit kita enggak mesen. Bener kan? Jangan ribut soal warna kulit. Potongan muka kita begini, kita enggak mesen bang. Jangan ngatain orang dong. Bener kan? Ini usil mulut kadang-kadang. Itu orang hidungnya lucu ya. Hidung orang dibacain. Orang kagak mesen kok. Bener bu. Nih kebersamaan kita lewat masjid. Umat Islam bersatunya di masjid. Kalau sudah masuk ke masjid semua, jangan bicara soal yang lain. Ayo terapkan sholat berjamaah. Benar? Dalam sholat berjamaah syaratnya dua, ada imam, ada makmum. Bener bu? Makmum siapa aja boleh. Pak Ustadz, itu dia kan tukang mabuk, boleh jadi makmum? Lah boleh, timbang makmum. Emang dia mabuk apaan? Tuh kalau naik mobil muntah, itu malah lain lagi. Enggak apa-apa lah timbang makmum. Pak Ustadz, saya dengar kan bacaannya dia nggak fase itu, boleh jadi makmum? Lah boleh, timbang makmum. Maka dalam ilmu fikih nggak ada bab pemilihan makmum, benar? Yang ada bab pemilihan imam. Mau ketinggalan satu rakaat boleh jadi makmum, timbang makmum, tapi nggak sembarangan yang jadi imam. Imam syaratnya ada dalam ilmu fikih. Syarat jadi imam dalam sholat yang pertama bacanya kudu fasih. Mohon maaf, yang cadel, yang bindeng, yang swing minggir dulu. Karena nggak fase bacaannya, mohon maaf. Orang bindeng aja ditanya mau kemana lu, Kualung, nggak jelas. Kualung, kemana sih Kualung? Oh warung. Gue dengar bapak lu lagi sakit, udah meninggal, innalillahi, udah meninggal. Oh mendingan, dengaran kita meninggal. Bu, yang fase diajarkan dalam bermasyarakat, ada pemimpin, ada rakyat. Rakyat siapa aja boleh, lah timbang rakyat baru lahir bro, rakyat udah, mana harus nanggung utang negara, baru lahir. Nggak sembarangan orang jadi pemimpin. Pemimpin kudu ngikutin konstitusi. Ada pemilihan kepala desa, ya, lurah, camat, ada pilkada, pilkades, ada pileg, ada pilpres. Nah itu kan dipilih. Syaratnya jadi imam harus fase dalam sholat. Dalam bermasyarakat, pemimpin ngomongnya juga harus fase, enak, jangan janji-janji doang, ya bu. Jangan pakai janji-janji. Tenang aja Pak, kalau saya jadi saya kasih kartu. Wah kartu ini, kartu ini, kartu ini, kartu ini. Makan tuh kartu. Bener bang, tenang aja Pak, kalau saya jadi, wah jalanan rata, wah rata sama air, banjir mulu. Bu, ngomong yang fase, yang enak itu janji politiknya ditepatin, bener. Kita nih masyarakat, rakyat kagak pakai muluk-muluk permintaan kita, sederhana banget. Anak kita sekolah gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, itu doang udah, bener kan? Kagak muluk-muluk. Makmum emang maunya begitu, nggak pakai muluk-muluk jadi makmum. Apa sih maunya makmum dalam sholat? Lu kalau jadi imam sholat lu jangan panjang-panjang bacaannya, begitu doang kok. Bener bang? Ini mentang-mentang jadi imam, walau sholat habis baca Fatihah, baca surahnya Al-Baqarah,
Waqiah, Tabarok. Makmum di belakang ngikut sing ngikut, cuman hatinya ngomong, besok gua kapok sembahyang melu. Bener bang kok? Lah iya, Rasulullah pernah negor. Siapa yang ditegur? Mu'adz bin Jabal ditegur sama Rasul waktu jadi imam dalam surat maghrib. Bacaannya abis Al-Fatihah langsung Al-Baqarah, ditegur sama Nabi. Afatan anta ya Mu'adz, ente mau bikin fitnah dalam Islam? Gak boleh sholat begitu. Idza amma ahadukumun nas falyukhaffif. Kalau kalian jadi imam dalam sholat, ringankan bacaannya. Makmum tuh jangan ngukur jadi supir itu harus tahu penumpang kan macam-macam ya Bu, ada orang bunting, ada nenek, ada anak orok, laki-laki, orang sakit, bener Bu. Jadi begitu ditegur. Ente kalau sholat sendiri nggak ngapa-ngapa, tapi kalau lagi jadi imam, orang banyak di belakang makmum, bacaan ringankan saja begitu. Makanya kalau jadi imam jangan panjang-panjang bacaannya Bu. Yang fase jadi imam bacaannya yang fase. Pak Ustadz, mohon maaf, di kampung saya ada 2 orang fase. Bagaimana cara milihnya? Saya ribet nih. Kalau sama-sama fase bacaannya, syarat yang kedua apa? Yang lebih alim ilmu agamanya, dia yang berhak jadi imam. Yang lebih alim, yang lebih tahu maunya makmum, yang lebih tahu maunya rakyat. Bener Bu? Bener Bu? Sama-sama alim Pak Ustadz, alimnya sama, fasenya sama. Ya udah, kalau sama-sama alim, sama-sama fase, syarat fikih yang ketiga apa? Yang lebih tua umurnya, dia yang berhak jadi imam. Waduh Pak Ustadz, saya lihat KTP-nya lahirnya bareng Pak Ustadz. Kemarin ulang tahun bareng dia dirayain. sama ulang tahunnya nih, lahirnya bareng, sepantaran umurnya. Ya udah, kalau sama juga umurnya, syarat yang keempat, yang lebih dulu tinggal di kampung itu siapa? Dia yang berhak jadi imam. Emang tinggalnya bareng Pak Ustadz dari masih kecil, dia kan CS kental ini, berdua-duaan mulu kemana-mana aja. Nah, habis dah syarat fikih, habis. Syarat yang kelima, tambahan doang dari saya, kalau alimnya sama, fasenya sama, umurnya sama, tinggalnya barang juga sama. Syarat yang kelima ini tambahan doang dari saya, yang bininya lebih dari 1 yang berhak jadi imam. Ini juga tepuk tangan. Ini mah contoh dari saya doang Bu. Kalau bininya 2-3 kan pada kesono pulang, kalau dikunciin pintu, kesono dipulang dikunciin pintu, akhirnya tidur di masjid, di kolong beduk dia tidur. Ya Rob, ya Rob, kita diajarkan kebersamaan, kekompakan untuk menuju perubahan sesuai dengan komitmen. Berubah kita dari hal yang tidak baik menuju ke arah yang lebih baik. Amin. Ibadah kita sebelum maulid masih malas, selesai maulid berubah, semakin meningkat kualitas ibadah kita. Biarin masjid, orang baru doyan ke masjid, jangan dikata apa-apa, jangan pakai usil. Tumben bang ke masjid, udah besok aja kabur. Orang baru belajar sholat nggak ngapa-ngapa, lambat-lambat nggak masalah. Zuhur 2:30 boleh, asar 5:30 tancap terus, maghrib nyambung sama isya lanjut, subuh jam 6 tancap terus. Besok baru dandanin pelan-pelan. Nabi dakwanya nggak sekaligus. Basyiru wala tunafiru, gembirakan orang jangan takut-takutin. Yasiru wala tuasiru, mudahkan orang jangan disulitin. Nabi dakwanya dengan akhlak. Beliau mengajak bukan mengejek. Rasulullah merangkul bukan memukul. Beliau pakai argumen bukan pakai sentimen. Ayo kita tingkatkan ibadah kita biar ada perubahan. Bu, subuh bangunin suami kita, subuh bangunin suami kita. Apanya yang dibangunin? Orangnya bangunin. Menggodaan subuh rada berat bang. Wow, kalau udah terdengar dari Masjid Al-Musarrafah, as-salatu khairum minan naum, godaan datang, hujan gede, angin kenceng, listrik mati, bini kutangnya deble, ujian, mau berangkat ribet. Bu, iman kuat singkirin selimut berangkat ke Al-Musarrafah. Alhamdulillah.
Kalau udah kesiangan bangun bang, daripada ke Masjid Al Musarrafah ketinggalan di rumah aja. Abang jadi imam, saya bang jadi makmum. Lakinya baru dibangunin, matanya masih merem, tangannya udah ngerepek-ngerepek. Nyari tiang buat pegangan. Kalau langsung bangun takut jatuh karena udah 5:30, lakinya wudhu. Ayo neng cepetan wudhu, ayo sholat sufufakum, lempengin barisannya. Bininya ngomong, enakan yang mencong bang, jangan pakai ngomong bu, karena udah 5:30, lakinya takbir Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Bininya yang beramin. 5:30 Fatihah cepet, aminah cepet. Terus baca Fatihah, lakinya baca surah Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Bininya ngomong, buset udah siang Yasin. Untung lakinya ingat waktu ngaji sama guru atau ilah, kata guru-guru kalau kita sholat habis baca Fatihah baca surahnya 1 ayat doang sah. Dipraktekin sama suaminya, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar. Bininya ngomong, gue kira dibaca semua. Bu, ayo tingkatin ibadah. Yang belum doyan ngaji. Ngapain lagi kita, udah tua mau ngaji aja udah ngaji. Pak Ustadz repot banget saya, kerja sibuk ribet mau ngaji juga. Bang, ngomongin ribet ngomongin sibuk, siapa juga sibuk, siapa juga repot. Dari mulai kerja kita masih muda repot, udah tua punya cucu ngurusin anak, cucu repot lagi, udah tua punya cucu ngurusin cucu repot lagi. Lah kapan ngajinya? Bener, ngaji gak ada batas waktunya. Luangkan waktu, jangan nyari waktu luang. Nggak lama kok kita duduk di pengajian, paling lama 2 jam kita ngaji, bener bu? Sempetin dalam seminggu sekali, nggak ngapa-ngapa. Orang sibuk ngaji aja. Ini kadang-kadang aneh, repot banget Pak Ustadz, saya pengen ngaji, pengen gabung, kerja inilah apalah itulah. Bu, ngomongin repot, semuanya repot. Kalau kita luangin waktu, insya Allah. Ini saya ngomong begini berarti bukannya nyuruh, ngajak. Kalau kita ngajak bareng-bareng berarti ya kan? Kalau bareng-bareng kita ke surga enak, bareng-bareng kita jadi orang soleh enak. Alhamdulillah ada guru-guru kita yang ngajak kita ngaji. Datang ke majelis taklim, ikutin guru kita. Guru bawa kitab, ngikut aja bawa kitab. Pak Ustadz saya nggak bisa baca kitab, bawa aja tuh kitab. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup. Temen nyolek, halaman berapa cing? Boleh kebet doang ini. Datang aja udah dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Kita pernah sholat 1000 rakaat? Boro-boro. Sholat raweh aja niat jadwal imam. Malam ini imamnya dia niat raweh. Ya lama pindah terawih. Ya Allah, godaan emang ada kok. Ada aja bang kita ngaji. Emak-emak udah rapi malam Jumat mau yasinan keliling rumah tuh mau ngaji, keluar rumah gerimis. Itu bukan orangnya yang keluar rumah, tangannya yang keluar. Ya gerimis. Ngomong dalam hati, gerimis lagi mau ngaji ntar juga gede bener, manjur banget. Tantangan pasti ada. Datang ke majelis taklim mumpung masih sehat, ada kesempatan, jangan pakai alasan udah tua apalagi. Nek ngaji nek, malu memantu, ntar apa gue lagi men. Nenek-nenek men ajong bener dong. Ada nenek-nenek men, jangan pakai alasan. Po ngaji po, ntar nungguin tua-tuaan. Ngaji nungguin tua-tuaan. Iya kalau umur kita panjang, bener. Kalau udah tua ngaji rada ribet, mata kurang awas, kuping rada kurang denger. Kenapa? Emang udah dikasih sinyal, diberi sinyal sama Allah. Wa man nu'ammirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Siapa orang yang kami panjangin umurnya, kami kurangin bentuk kejadiannya. Umur semakin tua kan penyakit makin banyak. Mata yang tadinya awas udah mulai lamur, pandangan udah kabur, kulit udah pada lentur, gigi udah pada gugur. Di
diajak ngomong kadang-kadang ngelantur, makan cuma bisa bubur, dikit lagi digotong masuk ke dalam. Kagak lama kita tinggal di kapuk, Bu. Nggak lama kita, umur kita kan kata Rasulullah, rata-rata umur umatku di atas 60, di bawah 70. Contohnya Nabi 63, Rasulullah cuma 63. Makanya yang malam ini udah 62 tahun 11 bulan. Tuh harap makan yang enak-enak tuh. Lah, sebulan lagi. Syukur-syukur dapat bonus. Bener, Bu? Maka orang tua dulu pernah ngomong, yang paling dekat dengan kita bukannya keluarga, tapi kematian. Napas kita keluar nih, kita napas Bu keluar, nggak masuk lagi, habis sudah. Segitu doang, Bang. Maka orang tua dulu pernah ngomong, manusia jangan sombong, jangan umur kita manusia nggak banyak, cuman 7. Kok 7 Kong? Iyalah, kalau nggak Senin Selasa, kalau nggak Selasa Rebo, bener juga. Makanya kita manfaatin lagi nyari bekal, kumpul di pengajian supaya dapat ilmu. Ibadah kalau ada ilmunya insya Allah aman. Menurut standar fikih, syarat dan rukunnya kita jalanin berarti sah. Kalau sah berarti diterima ibadah kita, Bu. Kenapa? Sebab adanya ilmu. Orang ilmunya banyak, Bang, salah narok, diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Mana buktinya? Contoh, tadi ada qori nggak di sini? Ada kan? Suaranya enak kan? Qiraatnya bagus, bener kan? Boleh qori baca begitu. Kenapa? Karena ada ilmunya, ilmu qiraat. Pakai lagu Nahawan, Bayati, Sika, Soba, Jiharka, enak didengerin, indah terasa. Itu ada ilmunya qori. Tapi ketika jadi imam sholat di Masjid Al-Musyarrafah, itu qori nggak boleh bacanya kayak tadi. Ini mentang-mentang qori internasional jadi imam sholat, takbir Allahu Akbar, baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Makmum teriak, lamaan mam. Kelosodan itu makmum. Biar qori internasional banget, ketika jadi imam sholat bacanya murattal, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu orang punya ilmu salah naro diomelin, apalagi yang gak ada ilmunya. Kadang orang ngajinya cuma pakai Google, bisanya nyalahin doang. Bener, Bu, saya pernah lagi sholat, dipanggil selesai sholat, Bang, tadi sholat pakai baca usoliyah. Emang kenapa, Pak? Baca usoli hukumnya haram. Waduh, baca usoli dibilang haram. Haram dari mana? Saya kata gitu, lu jangan sembarangan lu. Kita mau sholat, Bu, ngadep kiblat, sebelum takbir kan ucapin usoli di mulut, bener kan? Usolli fardul maghribi salasa rakaatin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Mulut selesai ngomong, tangan angkat bergerak sambil ucap di mulut Allah. Mulut ngomong Allah, barengin di hati niat. Sejak usai sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat fardu karena Allah Ta'ala Hu Akbar. Biar sinkron antara mulut dengan hati, biar tambah khusyuk. Ini namanya mazhab Imam Syafi'i. Yang nggak boleh baca usolinya habis takbir. Allahu Akbar, usolli fardul maghrib. Ini yang PA. Lah udah takbir baca usoli. Terus bagaimana Pak Ustadz? Kalau nggak baca usoli boleh nggak? Sholat kita sah nggak? Ya boleh-boleh aja. Karena baca usoli, melafazkan usoli bukannya rukun dalam sholat. Kita udah kepepet waktu maghrib, langsung aja takbir, Bang. Ngadep kiblat takbir nih. Ikutin dalam hati, barengin. Allah, niat bareng hati. Allahu Akbar. Sah. Bahkan kalau menurut saya, sebelum kita takbir mau sholat, nyanyi boleh, masih nyanyi masih boleh.
Kita mau sholat nih ngadep kiblat, sebelum takbir nyanyi dulu ngadep kiblat nih. Sampai hatimu begitu tega, di depan mataku kau jual cinta. Begitu hina, begitu rendahnya, dirimu rela ditukar rupiah. Betapa lemah imanmu, tak mampu menahan nafsu. Tak sudi lagi ku melihatmu. Sampai hatimu. Takbir datu kita, niat bareng di hati, Allahu Akbar. Barengin tuh sambil mengucap Allah, niat di hati, Allahu Akbar. Menurut ilmu fikih, sholat kita sah. Kenapa saya katakan sah? Nyanyinya sebelum takbir. Cuman masalahnya satu, kita punya otak apa enggak, itu doang. Masa mau sembahyang nyanyi panjul? Bener bu? Dan secara hukum ya sah-sah aja orang nyanyinya sebelum takbir, tapi otakmu di mana? Ada juga ada. Masa mau sholat nyanyi panjul? Begitu, makanya bicara sah ya sah. Maka kita kadang-kadang aneh, nggak ngerti ilmunya, bisa nyalain doang. Hukum Islam gampang kalau kita ngaji, jangan digampang-gampangin. Allah itu mempermudah sebenarnya bu. Nih kita ngaji fikih. Nih bu, kan ada yang bilang apa itu ilmu fikih? Ilmu fikih itu mempersulit ibadah. Itu si Panjul ngomong begitu. Oh saya tidak bermadhab Syafi'i, Hambali, Hanafi. Tapi gampangin, saya tanya sama ibu. Ini ibu yang suka ngaji. Bu, air kencing najis nggak? Menurut ilmu fikih air kencing najis. Bang, air sperma najis nggak? Enggak. Menurut ilmu fikih air sperma pendapatnya Imam Syafi'i tidak najis. Pertanyaannya, kenapa setiap kita keluar air sperma diwajibkan mandi hadas besar? Padahal air sperma tidak najis. Kenapa setiap kita habis kencing tidak diwajibkan mandi hadas besar? Padahal air kencing najis. Terima pakai iman. Akal main. Yang najis aja nggak perlu mandi hadas besar, apalagi yang nggak najis. Atau sebaliknya, yang nggak najis saja kita disuruh mandi hadas besar, apalagi yang najis. Akal main tuh bang. Jawabannya pakai ilmu. Mana jawabannya? Andaikan saja setiap kita habis kencing diwajibin mandi hadas besar. Kita sehari semalam 10 kali kencing, berarti kan 10 kali mandi. Kira-kira ampun, pilek, meriang apa enggak? Nah, kalau musim hujan dikit-dikit beser, berarti habis beser kencing mandi lagi, habis kencing mandi lagi, pilek, meriang. Hukum Islam digampangin sama Allah, dipermudah. Kenapa keluar sperma diwajibin mandi hadas besar? Karena keluar sperma enggak tiap hari, enggak tiap waktu, enggak tiap saat. Kalau nganten baru seminggu 3 kali 4 kali nggak masalah. Nganten baru emang agak capek begituan. Konsentrasi harus full, vitamin harus banyak, badan harus fit. Konsentrasi harus mantep kok. Mata meremelit, kaki pada kiting. Wah, yang namanya diam. Habis begitu kan capek, saraf-saraf pada capek. Bener bu? Nah iya, disiram pakai air, saraf-saraf kita seger lagi, enak lagi badan, bener. Nah, jangankan begituan, kita kerja dah bang, berangkat pagi pulang sore, lelah capek gerah, kita mandi adem, seger lagi rasanya, apalagi habis blaem. Hukum Islam gampang, jangan digampang-gampangin. Maka kita ngaji biar tahu ilmunya. Alhamdulillah. Maulid sukses berhasil, masih kita ayo
kita kumpul syiarkan, apalagi lagi pembangunan, kita bantu pembangunannya. Pak Ustadz, saya kagak punya duit ini bantuin buat beli semen, ya udah bantuin dengan pemikiran nggak bisa Ustadz, emang saya agak sekolah nggak bisa mikir tinggi dah, ya udah kalau pemikiran nggak bisa bantuin dengan tenaga juga nggak bisa Pak Ustadz, agak hati-hati lemes saya udah nggak bisa apa-apa. Kalau tenaga nggak bisa juga bantuin pakai doa juga nggak bisa Pak Ustadz, saya ribet dah ngomong kagak ngaji, ya udah bantuin diem aja. Ini kadang-kadang aneh, udah nggak bantuin duit, tenaga kagak, pikiran kagak, doa kagak, ngomong bisanya, panitia salah itu lo, yang bener bagaimana? Ini udah bingung ya. Ini yang model begini Bung, ngerusak-rusakin aja, ngeribet-ribetin dulu. Makanya kita bantu sesuai kapasitas kita, kemampuan kita, semua kita berjuang. Dulu Nabi Sulaiman mau mobilisasi massa, ngumpulin semuanya, mau mobilisasi massa, mau jihad, semuanya dikasih pengumuman, semuanya datang nyumbang. Semuanya sampai binatang datang nyumbang, kagak tanggung-tanggung Bang. Datang gajah nyumbang kebo datang nyumbang kambing datang nyumbang ayam datang nyumbang burung datang nyumbang belalang datang juga nyumbang semut. Luar biasa, semuanya pada nyumbang. Akhirnya gajah berantem sama belalang. Apa kata gajah? Belalang, kecil banget sumbangan lu semut, gua nih gajah sumbangan gua gede, kebo. Nabi Sulaiman melihat gajah berantem sama belalang langsung senyum. Apa kata Nabi Sulaiman? Hai gajah, al hadiyatu biqadril muhdi. Pemberian itu, hadiah itu sesuai dari kemampuannya. Kalau ente gajah nyumbangnya kerbau, wajar. Kenapa? Karena gajah gede sumbangannya gede. Belalang nyumbangnya semut, wajar. Karena belalang kecil sumbangannya kecil. Yang nggak wajar itu datang gajah nyumbang semut. Bener Bu? Duit banyak, rumah cakep Bu, kalau bertingkat, mobil banyak, datang panitia pembangunan ngasih proposal, ngasih celeng, goceng, ya Allah, itu goceng udah pada uplek banget Bang, udah jelek banget, dilempengin bengkok lagi, dilurusin mencong lagi ke duit. Udah begitu ngasih goceng, doanya minta doain saya ya biar masuk surga. Ya Allah, kata malaikat, goceng orang kaya masuk surga, pet. Bener Bang, itu namanya pelit, medit, koret, bendit gasiran, pantat kuning, bol nontot. Orang kalau udah pantat kuning, bol nontot udah parah tuh, medit kopi, ampasnya dijemur lagi. Terus saking pelitnya tuh orang, makan launya ikan habis, palanya dikerepuk semua. Kucing pada melongo, nungguin pala. Apalagi ibu-ibu sekarang masak udah banyak kan pakai presto, tulang hancur di presto. Kucing pada kurus, kehabisan tulang, pelit, medit, koret. Ya Allah, mudah-mudahan kita semangat untuk terus berjuang sesuai kemampuan kita. Saya berjuang sesuai kemampuan saya, Bapak Ibu berjuang sesuai kemampuan. Yang namanya berjuang udah punya senjatanya macam-macam. Udah ada kampak, udah ada pisau, ada gunting, ada silet, sesuai musuh yang kita hadapi. Ustaz, musuh kita akar nangka ini, kampak yang maju. Ustaz, musuh kita kumis, silet yang maju. Jadi cocok pas. Ini kadang-kadang terbalik sekarang Bang, yang diadepin kumis, yang maju kampak. Kumis kagak rapi, bibir somplak. Nah ini dia, siapa jadi apa kagak mau, kagak jelas. Kita pengen sesuai proporsional dan profesional, sesuai kemampuan kita, semakin berjuang. Insya Allah perjuangan kita mengikuti ajaran dan anjuran Rasulullah SAW. Kita pun sedang berjuang
keluarga kita, saudara kita, teman-teman kita, seorang muslim, sesama muslim yang ada di Palestina, yang ada di Gaza, mereka berjuang langsung. Kita di sini hanya sebisa kita dengan apa? Doa, dan kita sumbangsi sebagian harta kita untuk kepentingan mereka. Mudah-mudahan saudara kita yang ada di Palestina Allah jaga, Allah pelihara, Allah berikan kemenangan buat Palestina, dan insya Allah Allah hancurkan orang-orang yang negara-negara kaum Zionis untuk dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga Palestina, Masjid Aqsa terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa-doa kita gaungkan terus, kita bikin qunut nazilah, kita baca terus doa, kekuatan doa, doaul mukmin ka doail wali, doaul arba'in ka doail wali, doanya 40 orang berkumpul seperti doanya waliullah. Mudah-mudahan doa-doa kita tadi pagi kita munajat di Monas, semua itu doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah Palestina mendapatkan kemerdekaan, Allah berikan perlindungan, Allah jaga, dan Allah selamatkan daripada orang-orang yang zalim. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita yang hadir sehat, panjang umur, Allah berikan kekuatan, kesabaran, Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal barokah, Allah jauhkan dari fitnah, Allah jauhkan dari bala, Allah jauhkan dari musibah. Mudah-mudahan di tahun politik ini kekuatan kita terjaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ukhuwah kita semakin kuat, jaga kebersamaan, kekompakan, kerukunan. Berbeda pendapat, udah dari dulu sering berbeda pendapat. Beda bukan berarti kita musuhan, benar? Berbeda bukan berarti bermusuhan, benar? Beda boleh, marahan jangan. Beda boleh, marahan jangan. Hormati pilihan orang lain, hargai pilihan orang lain, sehingga yang penting umat Islam kompak bersatu, harus nyoblos. Umat Islam nggak boleh golput. Kalau kita golput, kita akan dimanfaatkan suara kita oleh orang-orang yang nggak tanggung jawab. Kita pengen negeri kita dijadikan oleh Allah negeri Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allah berikan pemimpin-pemimpin yang senantiasa takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhur bisirril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين.